Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Untuk sobat di sini ada mistis yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan gambar loncengnya, agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan pengalaman horor lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat dan juga rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita pendakian horor yang dialami oleh Mas Dio, Mbak Rina, dan Kang Dadang. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang Mas Dio dan Mbak Rina. Ceritanya kita mulai dari sini. Pasrah, hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun sebaik-baiknya manusia, jika dalam keadaan mendesak sekalipun, jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Kuasa, karena darinya lah pertolongan itu ada. Tak lama mereka pun berbalik dan mulai berlari lagi. Nafasnya yang sudah tak teratur seirama dengan degup jantungnya. Tapi mereka enggan untuk berhenti, walau hanya sebentar. Dio benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian tubuhnya yang tak terbasahi oleh keringat. Begitu juga dengan Rina. Namun tak menyurutkan langkah kakinya untuk terus berlari, meski telah meninggalkan jauh gubuk itu untuk yang kedua kalinya. Rina terjatuh, mengerang pelan sembari memegang lututnya yang bergetar hebat, entah karena lelah atau masih bagian dari luapan rasa takut. Dio yang mendengar erangan Rina lantas berbalik dan segera memapahnya untuk melanjutkan pelariannya. Tapi di balik itu, kelegaan segera mengurat di wajah mereka yang dipenuhi titik-titik air bening kala netranya menatap ke depan. Terlihat kerlipan cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Dio dan Rina akhirnya kembali tumbuh. Mereka segera berjalan mendekatinya. Namun, lagi-lagi ada satu kejanggalan yang terjadi. Semakin mereka berjalan jauh ke depan, rumah-rumah itu semakin terlihat jauh. Tiba-tiba saja penglihatan Dio kabur. Kakinya tak bisa menahan berat beban tubuhnya. Sampai akhirnya Dio pun terjatuh bersamaan dengan Rina. Nggak kuat lagi. Dio meringis sembari bernafas tak beraturan. Capek, Rin. Kita istirahat dulu. Aku juga capek, balas Rina. Di tengah gelapnya hutan, hanya terdengar suara nafas berat mereka berdua. Kebutuhan air yang mereka bawa untungnya masih bisa untuk bertahan sekitar 15 menit. Dan setelah dirasa cukup, mereka melanjutkan lagi perjalanannya.
Kali ini langkah kaki mereka lebih lambat dari sebelumnya, entah karena kelelahan atau memang tak mau membuang-buang energi. Tapi cobaan nampaknya belum usai sampai di situ. Setelah berbagai macam parade kengerian dan kejadian-kejadian tak masuk nalar yang silih berganti tersaji di hadapan mata mereka. 10 meter mereka melangkah. Tiba-tiba saja Dio melihat sebuah pertunjukan, di mana pertunjukan itu menampilkan sebuah tarian daerah dengan penuh akan penonton yang menyoraki sang penari. Namun ada yang aneh, bukan dari pertunjukannya, melainkan mata Dio mengarah kepada sorak-sorai penonton dengan pakaian yang mereka kenakan, melambangkan dengan zaman yang berbeda dengan sekarang. Gemericik rintik hujan menghampiri begitu saja. Bersamaan dengan itu, desir angin seolah menyambutnya, membawa hawa aneh sekaligus bau anyir, hingga membuatnya mengusap hidung beberapa kali. Dio terdiam, seraya netranya menelisik, menyusuri sunyi, menyajikan pemandangan berupa pertunjukan tarian yang seirama dengan tabuhan gamelan. "Dio!" teriak Rina. Sebuah suara memanggilnya. Ia menoleh, berbalik ke arah sebaliknya, membuatnya dapat melihat wajah dari sosok Rina dengan jelas, pucat dan pasrah. Itulah yang dilihatnya. "Itu apalagi? Aku gak tahu lagi, Rin." Pelan tak bertenaga suara Dio. Lututnya serasa mati rasa, mengempaskan ke tanah, seraya menutup mukanya dengan kedua tangannya. "Maafin aku, Dio." Rina menangis. "Gara-gara aku, kita jadi seperti ini." Rina mulai tak mampu lagi menahan tangisnya, manakala rentetan kejadian menyeramkan ini tak kunjung selesai. Ia benar-benar tak habis pikir dengan keegoisannya, membesarkan egonya untuk tetap mendaki ketika ia sedang ada halangan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus melalui semua ini dengan kepala jernih. Setelah berpikir lama dan terhayut oleh tabuhan musik dari pertunjukan tarian, mata mereka terpejam, seolah musik itu adalah penghantar tidur. Namun bersamaan dengan itu, mereka samar-samar mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. "Rin! Dio! Rina! Dio!" Suasana mendadak sunyi, namun suara tabuhan gamelan masih mendominasi. Di setiap jeda tabuhan gong ada samar-samar suara orang memanggil nama mereka. Rina tercekat, mencari asal suara itu. Namun ada satu keanehan, Rina mengenali suara itu. Suara dari orang yang sebelumnya pernah bertemu sewaktu pendakian ini. Ya benar, suara dari Kang Dadang. Rina mencoba sekali lagi menajamkan pendengarannya. Ia tak mungkin salah lagi kalau itu benar-benar suara Kang Dadang. Tapi masalahnya di mana suara itu berasal, Rina belum tahu. Ada guratan semangat yang memancar ketika Rina mendengar suara itu, yang kemudian berdiri mengajak Dio bergegas mencari di mana asalnya. Yang terjadi berikutnya, mereka berlari secepat babi hutan, berlari keluar dari area desa dan kembali ke area hutan. Beberapa kali Rina dan Dio menemui jalur naik
dan turun, melewati pohon demi pohon yang kadang menghalangi. Bahkan tak terhitung beberapa kali Dio harus terguling ke tanah karena kakinya menabrak akar pohon yang mencuat keluar dan lolos dari pengawasan mata mereka. Benar-benar seperti sedang diburu waktu. Mereka terus masuk jauh lebih dalam. Rina sampai heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia masih punya energi yang begitu besar setelah apa yang dia lalui sepanjang malam ini. Mereka terpisah dari rombongan Kang Dadang yang sekarang entah berada di mana dan terjebak di suatu tempat yang tak akan pernah mau Rina kunjungi lagi seumur hidup. Berhadapan dengan entitas dari alam lain yang nyaris membuat Rina menyerah dan pasrah di sana. Jatuh, dan bangun lagi. Itulah yang mereka rasakan malam itu. Mereka sudah tak bisa lagi merasakan sakit. Yang ada di pikirannya bagaimana cara keluar dari tempat ini. Puluhan hingga ratusan meter mereka berlari, namun belum juga menemukan di mana asal suara itu. Sampai tiba di mana mereka menemui tali yang sebelumnya Rina pasang di salah satu pohon. Rina ingat betul dengan warna tali yang ia ikat di pohon itu. Dio, lihat, itu pohon yang sempat aku tandai. Tunjuk Rina masih dengan nafas tak beraturan. Mereka mendekat ke arah pohon yang dimaksud, menghempaskan tubuhnya ke tanah sembari mengatur nafas. Suara nafas yang saling bersautan menandakan kelelahan. Ketika mata mereka terpejam sembari merasakan rintihan suara binatang malam, tiba-tiba ada suara kaki berjalan. Tidak hanya satu, melainkan ada beberapa, membuat mereka tersiap. Dilihatnya ada beberapa sosok, namun anehnya dari beberapa sosok pendaki itu berjalan pelan dengan raut muka pucat pasih. Bajunya compang-camping, ada yang telanjang dada, ada juga yang memakai pakaian selayaknya bukan di zaman sekarang. Semakin kalut mereka saat itu. Apakah mereka sudah di dunia nyata atau masih berada di dunia mereka? Tidak ada yang tahu. Rina hampir gila, menjerit kesetanan, menangis sejadinya. Dio tetap menenangkannya, meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan dan berdoa kepada Sang Kuasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terus pantau channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.